Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Jihan Reviandra, bisa dipanggil Jihan, yang akan menemani jalannya obrolan senggang literasi atau obsesi 4 hari ini. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu akhir pekannya untuk bergabung bersama kami di sini. Tema kita hari ini sangat menarik, yaitu profesi ghostwriter. Profesi ini seringkali disalahpahami, bahkan belum banyak diketahui atau diperbincangkan di Indonesia ini. Uh, Bahkan ada juga yang menganggap profesi ini sama dengan joki tugas. Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama Pak Bambang yang sudah berpengalaman di dunia penerbitan dan penulisan selama kurang lebih 30 tahun. Jika nanti ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat atau raise hand setelah Pak Bambang memaparkan materi hari ini. Tanpa berlama-lama, kita mulai pembahasan hari ini. Apakah Pak Bambang sudah siap? Ya, sudah siap. Silakan. Ya. Baik, rekan-rekan, selamat pagi, selamat weekend. Hari Sabtu kita berkumpul di sini sebentar saja ya, hanya 2 jam dari pukul 10 nanti sampai jam 12. Ini obsesi obrolan senggang seputar literasi yang diselenggarakan oleh Institut Penprint. Seharusnya setiap bulan, tapi ada beberapa kendala karena kami juga sedang mengisi beberapa kegiatan sehingga terkendala. Obsesi 4 ini baru diselenggarakan pada awal Juli ini. Nanti kita lanjut dengan obsesi kelima dengan topik yang lebih beragam seputar keliterasian ya. Mungkin ke depan kita bisa bisa membahas juga persoalan ISBN atau persoalan-persoalan lain yang menjadi isu di dunia penerbitan. Nah, kali ini sesuai dengan topik yaitu tentang kurang kerjaan menjadi ghostwriter, saya akan berbagi ya tentang ghostwriter. Oke, saya ini sudah direkam belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti rekamannya bisa dilihat di YouTube, kemudian materinya nanti kami sediakan di link ke situs web kalau untuk apa mau di download atau diunduh ya rekan-rekan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, Majian ya. Baik, rekan-rekan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Kita akan membahas seringkas saja ya, ringkas saja, selintas tentang profesi ghostwriter yang memang ada di industri penerbitan ya, atau di industri perbukuan. Beberapa rekan sudah sering berinteraksi dengan saya, baik mengikuti pelatihan ataupun kita pernah bertemu di event-event perbukuan. Ya. Nama saya Bambang Trim, biasa di apa itu gunakan nama pena Bambang Trim ya. Nama panjang saya Bambang Trimansyah dan memang sudah menggeluti industri penulisan maupun industri penerbitan ini selama 30 tahun dan menulis 305 buku. Dengan posisi saya sebagai penulis dan editor, maka saya pun menerima beberapa pekerjaan yang sifatnya seperti ghostwriting ya. Jadi penulisan bayangan. Pada tahun-tahun 70-an di literatur di Indonesia saya menemukan istilah penulis siluman, tapi mungkin ya jadi ada yang menggunakan istilah penulis siluman pada saat itu. Tapi untuk saat ini tentu aneh sekali kalau kita bilang penulis siluman gitu ya. Maka lebih banyak dipadankan menjadi penulis bayangan ya, penulis bayangan, ghost, hantu sebenarnya. Nah, ada film di Indonesia Ghostwriter tapi bukan ghostwriter yang dimaksud, ya memang penulisnya hantu gitu.
Kalau di luar yang diperankan Pierce Brosnan itu ghostwriter beneran ya. Waktu itu dia berperan sebagai Perdana Menteri, kemudian dituliskan tentang memoarnya ya, dan itu film termasuk ada intrik politiknya gitu. Nah, rekan-rekan, penulis bayangan ini adalah sebuah profesi penulis profesional sebenarnya. Jadi kalau ada orang bilang, saya penulis pemula, bisa nggak jadi ghostwriter? Ya agak sulit gitu ya, kalau belum banyak tahu tentang seluk-beluk dunia penulisan dan penerbitan. Karena biasanya yang melakoni ghostwriter ini adalah penulis sudah senior gitu ya. Atau dia kapasitasnya sudah mumpuni dalam dunia tulis-menulis. Karena banyak banyak uh, apa ya banyak pernak-perniknya untuk bisa menjadi seorang ghostwriter. Nah, saya mulai dari sejarah singkat saja ya penulis bayangan ini. Zaman dulu ada nggak? Ada, sudah ada. Jadi dulu raja rohaniawan ya orang-orang yang pemuka agama kemudian bangsawan itu perlu tulisan. Nah, karena perlu tulisan, mereka biasanya merekrut seorang ghostwriter, penulis gitu. Jadi dulu kan karya penulis itu tidak sembarangan orang ya, Bapak Ibu. Bisa membaca juga tidak sembarangan orang yang bisa membaca. Apalagi bisa menulis. Jadi praktik ini sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Nah, makanya Pak Maman S. Mahayana itu menulis, ada bukunya diterbitkan Nuansa, judulnya Pengarang Tak Pernah Mati. Beliau menulis bahwa para penulis zaman dulu mendapatkan privilege atau hak istimewa, dikasih perpustakaan, ya, boleh bekerja, dikasih rumah, fasilitas pejabat negara. Karena memang mereka dalam tanda petik dipelihara oleh oleh kerajaan untuk menuliskan hal-hal yang baik tentang rajanya gitu. Nah, jadi praktik kalau ditanya ghostwriter ini sejak kapan? Udah ada, sejak penulis ada gitu ya. Karena apa? Karena tidak semua orang jadi penulis, sehingga orang memerlukan bantuan seorang penulis untuk mengalirkan gagasannya ya. Apakah gagasan itu sifatnya berupa jenama, branding gitu ya. Kalau zaman sekarang nyebutnya branding, ataukah gagasan itu merupakan legasi atau warisan gitu ya dari sejarah itu. Nah, itu sejarahnya ghostwriter ya. Kenapa ada? Nah, sekarang kita lihat nih, ada dua istilah. Jadi dalam bahasa Inggris ada author, ada writer. Jarang sekali orang di kartu namanya itu sebagai penulis nyebut dirinya writer gitu. Jarang gitu ya. Kalau kita lihat ya author. Maka kalau kita ke pameran buku luar seperti Frankfurt misalnya ataupun London Book Fair, itu beda perlakuan. Kalau rekan-rekan nyebut saya publishing manager, dia masih biasa gitu. Karena memang bisnis ya. Tapi begitu saya menyebut diri saya author, dia langsung beda gitu. Karena author itu orang yang dihormati, sangat dihormati. Ya, waktu Jurgen, siapa namanya itu, saya lupa nama panjangnya. Dia presiden Frankfurt Book Fair ya. Nah, ketika Indonesia mau jadi guest of honor, tamu kehormatan, dia datang ke Indonesia. Itu ketua IKP Mbak Lucy memperkenalkan saya sebagai author. Dari sekian ratus buku, dia langsung memberikan salam takjim ya, hormat gitu. Karena memang beda. Nah, author ini kan dari kepanjangannya menjadi authority ya. Otoritas, orang yang punya otoritas terhadap suatu karya. Sehingga sering dikaitkan orang yang punya ide awal. Jadi, dia punya ide, nah, kemudian dia selesaikan menjadi sebuah karya yang utuh, maka kekayaan intelektualnya ada di dia, copyrightnya itu, ya, dia punya ide gitu. Ini berasal dari bahasa Latin auctor. Auctor itu eh, boleh disebut orang yang memicu sesuatu untuk ada atau tumbuh. Ada juga yang menyamakan auctor. Kalau saya lihat di Pademecum di kamus Latin itu sama dengan master, suhu, ya. Maka sebenarnya kata istilah aktor intelektual itu bukan aktor, harusnya auktor. Karena aktor beda dengan auktor. Kalau aktor kan pemeran film gitu ya. Kalau auktor itu orang yang memicu adanya sesuatu. Maka disebut auktor intelektual karena dia memicu. Bisa memicu adanya revolusi dan sebagainya. Gitu ya rekan-rekan.
Jadi ada istilah autor. Nah, di Indonesia sulit mencari padanan autor. Apakah pengarang? Kalau pengarang sering dikaitkan dengan karya fiksi di Indonesia itu. Jadi kalau buku non-fiksi atau buku ilmiah, dia pengarang monografi agak aneh gitu ya. Agak-agak biasa ya. Nah, seringnya pengarang itu di dunia fiksi. Jadi istilah autor ini di Indonesia ya pengarang penulis sama saja gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah autor itu otomatis seorang writer? Pertanyaan ini bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, berarti dia memang betul-betul autor murni ya. Jadi betul-betul dia tidak bergantung sama yang namanya writer nanti, penulis. Dia bisa menyelesaikan sendiri. Tapi ada juga author yang dia sekadar pemilik gagasan. Dia nggak bisa nulis atau dia tidak menulis dengan sangat baik, sebaik orang lain gitu ya. Contoh nih dalam kasus collaborative writing kita mengenal Jack Canfield ya. Jack Canfield itu penggagas Chicken Soup. Walaupun betul Chicken Soup itu kan bukan dia yang nulis ya. Chicken Soup itu dia mengumpulkan kisah-kisah orang lain. Tapi dia punya gagasan itu karena mungkin uh, pernah bergabung dengan apa ya, dengan bukan bergabung, dia pernah mengisi banyak banyak sesi kelas motivasi, kemudian mendengarkan kisah-kisah. Kenapa enggak kisah-kisah ini dibukukan? Maka dijuduli dengan Chicken Soup. Menemukan judul Chicken Soup pun Jack Canfield ada sejarahnya. Dia nyari judul nih. Orang nyari judul tuh selalu termenung gitu kan. Tiba-tiba dia ingat dulu neneknya itu kalau dia sakit selalu membuatkan chicken soup. Maka dia katakan ini akan menyembuhkanmu kata kata neneknya. Dari situlah lahir istilah atau judul yang dipakai menjadi jenama brand chicken soup. Chicken soup for the soul awalnya. Sup ayam untuk jiwa kalau di Indonesia nggak enak. Nah, Jack Canfield mengakui dirinya memang menyadari dirinya tidak mampu menulis dengan baik. Siapa nih yang bisa mengkurasi tulisan, kemudian menyajikan dengan baik? Maka dia menggandeng yang namanya Mark Peter Hansen. Kebetulan Mark Peter Hansen ini juga public speaker di bidang manajemen ya dan self improvement. Maka dua orang itu udah kayak ini, udah kayak soulmate. Jadi Jack Canfield selalu ada Mark Peter Hansen. Nah, dia bergantung. Jadi si Mark ini beda ya posisinya ya. Nanti kita bahas nih. Mark ini siapa nih? Kita nyebutnya apa? Kalau saya nyebutnya co-author, bukan ghostwriter. Ghostwriter nanti secara tradisional, secara umum itu namanya memang nggak pernah disebut dalam suatu karya, tapi relatif ya. Nanti ada hal-hal yang lain. Co-author, kenapa co-author? Karena dia ikut mendevelop, ya. Beda nanti sama co-writer. Ya mungkin ada orang yang menyamakan co-author, co-writer nggak ada bedanya. Tapi bagi saya ada bedanya karena dua istilah yang dipakai yang author itu lebih tinggi gitu loh, ya. Nah tadi si Jack Canfield author tapi nggak bisa nulis gitu ya. Nah, ada beberapa sih di Indonesia pun banyak kasus ini. Maka jangan heran ketika orang ini nggak pernah nulis tapi tiba-tiba dia bikin buku gitu loh. Ya, lihat nama keduanya. Oh, ada yang bantu nih. Nah, ada yang support gitu. Tapi kalau oh dia sendiri namanya berarti ada yang supportnya bayangan gitu ya. Tidak diinikan. Tidak disebutkan bayangannya. Nah, kemudian ada istilah writer kan dari writing kan. Jadi dia lebih teknikal ini, writer ini. Siapa saja yang melakukan kegiatan menulis disebut penulis. Mau tulisannya jelek, mau tulisannya bagus, ya penulis dia. Kerjaannya memang nulis. Tapi biasanya kalau dia penulis profesional, dia menambahkan kata professional writer kan gitu ya. Ya, ini fokusnya pada tindakan menulisnya, bukan menggagas ya. Atau keterampilan menulis. Maka ada pertanyaan, writer itu sama nggak dengan author? Belum tentu. Nah, ya kita tadi ya. Atau writer itu jadi jadi author bagus gitu. Maka Bapak Ibu rekan-rekan ya, kalau ada pelatihan penulisan yang memang harus kita lihat apakah pelatihan penulisan itu membuat rekan-rekan jadi author sekaligus writer atau hanya writer. Kalau writer mungkin judulnya teknik menulis surat, teknik menulis konten, itu udah writer banget tuh. Tapi kalau dia satu pelatihan pasti ada proses yang namanya pre-writing, drafting, revising, editing, publishing.
Itu author plus writer. Tapi kalau author aja ya dia hanya hanya cara menggagas gitu. Nah, mungkin dalam kesempatan-kesempatan terbatas misalnya si penulis diminta ya salah seorang penulis terkenal diminta mengisi obrolan gitu ya, podcast. Mungkin yang dia sampaikan authoringnya, authorshipnya. Tapi bisa jadi dia menyampaikan writershipnya gitu ya, teknik menulisnya. Kalau di pelatihan tuh paling sering orang bertanya langsung ke tip. Pak Bambang bagi dong tipnya menulis. Tip. Tip ini kan bisa dua tadi saya bilang. Tip itu bisa authorship, tip itu bisa writingship ya, writership gitu. Jadi dia berbeda. Ini sebagai gambaran aja ya buat rekan-rekan, saya bukan mau memper memperbingungkan gitu ya, membuat jadi bingung antara author dan writer. Cuma ada dua istilah nih yang harus kita kenal. Nah, kasta yang lebih tinggi itu ya author. Author plus writer lebih hebat lagi. Nah, karena ada author yang tidak plus writer, maka dia membutuhkan writer, bantuan gitu ya. Nah, inilah yang nanti melahirkan profesi yang namanya ghostwriter. Oke, ghostwriter dalam pengertian klasik karena namanya penulis bayangan, itu anonimitas memang. Dia tidak disebut. Rugi dong Pak, saya nulis tidak disebut. Makanya yang mengelakoni GW itu penulis pro. Kalau penulis pro, ya mohon maaf ya, kalau menurut saya penulis pro itu sudah tidak perlu lagi validasi siapa yang nulis. Yang penting cuannya, duitnya berapa. Pak Bambang, Anda nggak disebut ya, tapi saya kasih 1 miliar, mau nggak nulis buku? Ya mau, nggak perlu validasi, karena kalau saya mau validasi, ya saya nulis sendiri aja, nulis buku sendiri. Ngapain saya nulis buku tokoh lain, tokoh itu minta nama dia saja, kemudian saya maksa nama saya ada di situ. Nah, itu berarti writernya masih perlu validasi. Kalau ghostwriter, dia memang pengertian klasiknya tidak disebut. Oke, ada lagi hal lain. Yang tadi saya bilang relatif nih. Ada goewe yang disebut di halaman ucapan terima kasih. Si itunya bikin penulisnya, autornya bikin ya, acknowledgement. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungannya Mas Bambang Trin karena dengan lewat tangan beliaulah buku ini terwujud dengan bahasa yang apik. Bisa disebut GW. Ada juga GW ya disebut setelah nama autor ya, disebut setelah nama autor. Misalnya di halaman judul penuh ya, bukan di cover, di halaman hak cipta. Bersama, with, in collaboration with, nah gitu kan. Nanti lihat ada beberapa buku seperti itu bersama Bambang Trim, bersama ini. Nah, dulu ada seorang pejabat yang membuat apa ya sejarah hidupnya menjadi novel. Jadi pertama dikerjakan oleh orang lain, nggak selesai, kemudian saya kerjakan. Saya kerjakan, pada saat itu diminta saran gitu ya. Saya memberikan opsi ini. Saya nggak apa-apa nggak disebut. Tapi kalau mau menyebut nama saya, bisa diucapkan terima kasih atau bersama gitu. Kenapa ya hal ini terjadi? Beberapa klien saya menganggap nama saya branding gitu. Jadi ada beberapa kasus saya nggak mau muncul. Bahkan editor pun saya nggak muncul. Saya nggak muncul, nggak apa-apa Pak. Tapi nggak Pak memang harusnya muncul katanya gitu ya. Nah ada permintaan-permintaan seperti itu. Nah jadi ya ikut. Nah yang novel si pejabat tadi akhirnya tidak saya tuntaskan. Saya selesai, tapi kayaknya dia nggak puas. Dia pergi ke penulis lain, jadi sampai 3 penulis itu. Ya, tapi kita tetap anonimitas ya. Jadi memang eh, itu haknya si klien kita mau menyebut atau tidak, gitu ya. Tapi pengertian klasiknya ghostwriter tidak disebut memang penulis bayangan ini. Ya, itu dari sisi anonimitas. Mari kita lihat lagi ya, rekan-rekan. Kerahasiaan nih. Boleh nggak merahasiakan? Bukan boleh. Apakah harus rahasia? Kadang-kadang rahasia, kadang-kadang nggak, gitu ya, maksudnya. Tapi ini nanti ada di perjanjian, kerahasiaan itu. Oke. Nah, waktu saya menyebut diri saya ghostwriter Aagim, misal, ya, saya muncul, kami di Aagim itu pada saat saya di MK, saya menjadi pemret
MQ Tabloid, kemudian MQ Publishing, dan kemudian di merger menjadi Mutiara Kolbun Salim. Itu ada beberapa ghostwriternya Agim. Saya nomor satunya, nomor dua ada apa staf saya, ya. Nomor tiga ada lagi staf saya, ya. Ada Eman Sulaiman, ada Kang Denny itu. Nah, itu tiga. Kami bagi dua tuh. Kami bagi. Ada yang menulis koran kan. Nah, di di koran pertama Republika setiap minggu Jumat kalau nggak salah itu ada suplemen MQ, Mutiara Kolbu, apa manajemen Kolbu. Maka di situ keroyokan karena ada dikasih space sampai 4 halaman, repot kan? Saya nulis yang utama, nanti ada si Kang Eman, ada Denny. Nah, kalau setiap Senin di bukan setiap Senin, saya lupa ya, Senin atau Jumat itu di Pikiran Rakyat ada kolom, kolom spiritual. Nah, itu saya nggak nulis di situ. Saya nulis lagi di tabloid bola. Nah, hebat ya tabloid bola. Jadi ada kolom di tabloid bola itu kan terbit tuh 2 minggu sekali. Repot juga saya. Tapi saya ngisinya seminggu sekali. Itu eh, box tentang spiritualitas dalam olahraga. Saya ingat tulisan saya pertama itu tentang gol tangan Tuhan dari Maradona. Jadi sampai segitunya kami berubah menjadi seorang agim. Apa yang saya tekankan kepada staf saya, inner voice-nya agim nggak boleh hilang. Cara dia berdakwah nggak boleh. Kita hanya mengambil kontennya, kemudian inner voice-nya, cara dia bersuara gitu. Istilah-istilah yang dia pakai itu tidak boleh hilang gitu. Nah, ini ilmunya ghostwriter itu adalah kalibrasi. Kalibrasi apa? Inner voice. Maka kalau saya menjadi ghostwriter, saya nggak ketemu orangnya, nggak bisa, harus ketemu. Harus melihat keseharian dia gitu ya. Ini satu memoir yang, bukan memoir ya, autobiografi belum selesai nih. Pengusaha di Kalimantan Timur. Belum selesai, udah setahun lebih kan. Saya datang ke sana itu tahun baru 2025, sampai sekarang belum selesai ya, karena kesibukannya. Nah, itu yang kesulitan-kesulitan dalam soal ghostwriting ini adalah menyediakan waktu untuk yang kita tulis gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke Agim. Buku beberapa saya yang nulis. Hampir semua buku saya yang nulis ya. Atas nama Agim. Nama saya munculnya di mana? Nanti di editor nama saya muncul. Validasinya saya di editor. Tapi sebenarnya saya ghostwriter. Secara pekerjaan ghostwriting gitu ya. Karena tidak ada waktu bagi Agim untuk menulis draft ya. Yang sangat full saya tulis itu step by step manajemen kolbu. Jagalah hati ya. Kemudian autobiografinya Agim apa adanya. Kemudian buku Saya Ingin Kaya, eh, saya harus kaya, lupa saya judulnya tuh ya. Saya tidak ingin kaya tapi harus kaya. Nah, itu full ya, tapi kami intens gitu mendiskusikan buku itu. Jadi ketika saya bilang, terus ada teman penulis, Mas, kenapa Mas Bambang ngaku-ngaku ghostwriter? Padahal kan, nah gitu kan, padahal kan kode etiknya tidak mengaku ghostwriter. Jadi ada ghostwriter yang merupakan rahasia umum gitu. Ya kayak saya ini rahasia umum. Jadi bilang begitu. Jadi nggak selamanya ghostwriter itu menyembunyikan diri dia sebagai ghostwriternya. Nulis itu karena kadang-kadang Agim juga menyebut Mas Bambang yang nulis gitu. Jadi udah di apa? Udah dipublish gitu ya gitu. Nah, ada memang nanti perjanjian, Mas, Anda jangan muncul ya. Nah, itu kalau beda gitu ya. Anda jangan muncul dalam perjanjian. Jadi anonimitas itu betul di dijalankan. Prince Harry, Spare, Pangeran Harry dalam Spare ini orang udah tahu siapa yang nulis. Karena di beberapa teks disebutkan memang yang nulisnya itu Mohringer dengan bayaran $1 juta US. Bayangin 16 M ya kan kan. Lebih malah kalau pakai kurs sekarang gitu ya. Nah, jadi artinya secara pekerjaan dia tidak betul-betul rahasia gitu. Ya, kadang-kadang si klien kita ya misalnya dalam peluncuran buku ya, saya diundang nih. Memang diundang. Saya ghostwriter. Tiba-tiba dia panggil, "Mas, ini Mas Bambang nih ghostwriternya saya," kan gitu ya. Jadi istilah ghostwriter ini boleh jadi bayangannya itu memang tidak muncul di bukunya, tapi secara kerahasiaannya dia muncul apa?
secara kerahasiaan tidak selalu rahasia betul gitu, ya, terbuka gitu ya. Jadi disebutkan gitu. Baik, itu ya rekan-rekan. Nah ini ada yang menarik ya kasusnya Mas Brilian Yotenega ini. Beliau kan salah satu foundernya Storyal. Saya kurang tahu Storyal masih ada apa enggak ya. Platform penulisan gitu ya. Yang sama dengan beberapa platform yang lain ya. Nah, eh, termasuk waktu itu Mas Brilian ini mendirikan buku buku apa gitu ya. Saya lupa karena udah lama sekali. Oke, Mas Brilian itu bukan novelis. Dia orang platform gitu. Tapi kemudian dia menulis novel di storyal.co judulnya Rahasia Salinem. Salinem ini nama neneknya beliau, jadi cerita tentang neneknya dinovelkan gitu ya. Oke. Nah, dia dibantu oleh Wisnu Suryaning Aji, Mas Wisnu. Ini cover pertama, Storyal. Cover kedua, Bentang Pustaka, Bentang, itu menjadikan Wisnu nomor satu gitu. Kok bisa gitu ya? Jadi yang mana nih yang si ghostwriter mana? Atau si co-writer? Ini bukan ghostwriter, ini co-writernya yang mana nih? Kan? Karena kalau kita bilang tadi ghostwriter kan ada pengertian bayangan. Tapi ada juga yang saya bilang ghostwriter with. Nah, kan? In collaborative with. In collaboration with. Nah, Wisnu, ternyata Wisnu yang nomor satu. Oke. Ini bisa terjadi rekan-rekan. Kebijakan siapa? Kebijakan penerbit bisa jadi. Penerbit melihat posisi Mas Wisnu lebih besar nih. Nah, jadi dia boleh disebut autor juga. Autor yang membangun cerita ini. Kan kalau kita fiksinya berbasis kisah nyata kan namanya fiksi bisa dibelokkan dari kisah nyatanya. Nah, mungkin ya, ini saya nggak ikut ngikutin, tapi saya melihat ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Kok bisa ya Wisnunya jadi terbalik gitu kan? Nah, Briliannya jadi kecil. Ya, tadi kebijakan. Jadi kebijakan ini adalah kesepakatan. Pas dia diterbitkan oleh Bentang, bisa saja penerbit atau Mas Wisnunya. Mas Brilian, kayaknya ini nama saya yang pertama ya. Nah, karena ini sudah saya develop sedemikian rupa gitu. Dan basis ceritanya memang basis ceritanya Mas Brilian. Nah, jadi yang tadinya Wisnu Co menjadi author, malah Mas Briliannya yang co-author gitu. Sangat mungkin terjadi yang seperti ini. Dan ini kalau kita perhatikan satu kasus-kasus khusus lah ya di dalam dunia penerbitan. Jadi penting kita itu memang ada akad perjanjian di awal gitu ya terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini. Nah, sebelumnya kan banyak terjadi keributan ya dalam konteks ini. Yang saya jelas ada keributan di publik itu adalah ketika penulisan biografinya, autobiografinya Pak Khairul Tanjung, CT ya, anak anak singkong itu ya. Itu kan wartawan Kompas ya kalau nggak salah. Tapi ada orang yang meributkan kan di Twitter pada saat itu. Nama saya nggak ada atau ini kerjaan saya. Tapi si orang dia mah cuma tukang ketik. Nah gitu-gitu. Jadi kacau gitu ya. Apa namanya perdebatan itu menjadi ini karena memang si yang mengklaim publik nggak bisa membuktikan nggak ada hitam di atas putihnya. Nah, kemarin juga ada kasus teman saya orang ya dia melibatkan orang lain karena minta-minta kerjaan gitu. Nah begitu buku itu terbit dia memaksa nama dia ada gitu. Padahal dia cuma minta gitu, minta dilibatkan namanya tim nggak harus dikreditkan nama dia gitu. Jadi memang nggak ada hitam di atas putihnya sulit gitu. Apalagi orangnya misalnya langsung ke kliennya gitu. Jadi orang yang kita ajak itu langsung ke klien gitu loh. Ya pagar makan tanaman kan bisa biasa gitu dalam konteks ini. Nah itu perlunya ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini hitam di atas putih. Ya. Oke, nah ini kasus khusus saja yang saya ingin tunjukkan. Nah, jadi dalam kolaborasi, kita nyebutnya kan collaborative writing, ya. Termasuk hubungan ghostwriter dengan author. Itu termasuk collaborative writing, ya. Karena apa? Karena si author waktunya nggak ada. Si author, dia bisa nulis, tapi nggak sebaik kita, ya, sebagai writer. Si author bisa bercerita, tapi nggak sebaik kita, gitu ya. Dia ingin kok mutunya lebih baik. Maka saya nggak mau ini dikerjakan oleh penulis kaleng-kaleng. Saya mau penulis oke gitu ya.
Nah, kemudian kebutuhan bisnis penerbitan. Seringkali, misalnya saya pernah ya mendapat konfirmasi dari penerbit mayor untuk mengerjakan satu, tapi eh, hampir semua yang saya kerjakan gagal. Gagalnya begini, karena ternyata penerbit mayor hanya fasilitasi saya bertemu. Begitu bertemu, saya ngajukan nggak deal. Itu satu itu tentang apa ada eh, naskah dengan dokter gitu ya. Nggak deal, mungkin kaget ya lihat harganya gitu. Satu lagi, nah, saya ngikuti apa dipertemukan. Tapi itu satu yang agak berat di ghostwriter ini adalah mengikuti orang terus gitu. Nah, saya sama ini. Dia trainer kan, jadi saya ngikutin dia sini diajak, ngopi mas, ngopi mas, kapan kerja Kak?" Tapi nggak selesai-selesai. Nah, itu kebutuhan bisnis penerbit pengen nerbitin buku dia, tapi si ini kan nggak bisa nulis nih atau waktunya nggak ada. Nah, si penerbit itu mempertemukan lah, menjodohkan saya sebagai writer gitu dengan dia apapun nanti perjanjiannya. Jadi si penerbit nggak nggak mau tahu perjanjiannya kayak apa gitu. Nah, itu juga ada model-model kerjasama seperti itu. Nah, biasanya dalam konteks hubungan pekerjaan nih ada juga author, writer itu adalah hubungan pekerjaan. Jadi atasan jabatan maksud saya gitu. Contoh Pak Dino Patijalal ketika SBY sebagai presiden, itu Pak Dino adalah ghostwriter-nya SBY atau co-writer. Yang nulis pidatonya pasti Pak Dino. Yang nulis bukunya pasti Pak Dino dilibatkan. Sama waktu zaman Pak Harto, itu Yusril Ihja Mahendra sebagai writer. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan mungkin ada ya orang-orang yang dia posisinya di humas atau di corporate secretary atau di corporate apa communication itu dia writer. Jadi ghostwriter gitu. Nah, kalau yang sebelah itu hubungan profesional kan. Author sama writer itu setara gitu. Jadi kolaborasi memang dia simbiosis mutualisme, saling si writer butuh kerjaan, butuh uang, si author butuh hasil gitu ya. Jadi mereka melakukan hubungan profesional. Nah, supaya nggak bingung ya. Oh, ini satu lagi nih. Satu lagi contoh buku ya, Execution. Ini Larry. Nah, sama, Larry itu author. Ram Charan itu co-author. Tapi supaya tulisan mereka apik, itu mereka nyebut bersama Charles Buck. Charles Buck ini mantan editor di eh, Fortune, ya, editor di Fortune atau redaktur lah, sebutnya Charles Buck. Waktu di terbitan pertama ini sama ya kayak kasus apa Mas Brilian sama Mas Wisnu ya. Charles Buck ini disebutnya di dalam di halaman full title. Jadi nggak muncul di apa di cover, tapi begitu edisinya update dia muncul di cover. Mungkin ya Charles Buck ini menjual namanya, makanya ditaruh di cover gitu. Jadi kayak kayak saya juga orang menyangka nama saya menjual gitu ya, maka disebutlah Pak Bambang namanya di sini gitu. Oke gitu ya. Nah ini kasus Larry Bosidi dan Ramcharan with Charles Buck itu execution. Jadi dia apa penyebutan kredit bagi ghostwriter atau co-writer sangat mungkin terjadi gitu. Nah, Charles Buck ini apa ghostwriter atau bukan? Ya. Kalau secara orang bilang ya, oh, dia cuma nuliskan ya ghostwriter. Tapi ada nama lain, co-writer. Bukan co-author ya, co-writer. Dia menuliskan gagasan Larry sama Ram ini menjadi lebih baik. Maka dia disebut co-writer. Sehingga rekan-rekan nggak usah bingung ya kalau ada memang bercampur-campur kalau di dunia penerbitan tuh ghostwriter, co-writer, co-author. Walaupun ada pembedanya misalnya. Ya, ada pembedanya yang bisa kita pahami gitu ya. Nah, ya nanti saya lihatkan setelah ini deh. Nah, ini pemosisiannya. Makanya nggak usah bingung deh gitu ya. Saya buat pemosisiannya ya. Ada orang full ghostwriter. Full ghostwriter tuh kayak apa sih Pak Bambang? Full ghostwriter itu mulai dari naskah nol. Nggak ada. Mulai dari naskah nggak ada. Ya. Jadi idenya ada. Bukan idenya nggak ada ya. Ini ada lagi memang kasus Pak Bambang. Tolong dong ghostwritingin saya. Mau nulis apa Mas?
Saya belum tahu nulis apa. Nah itu lain. Gitu. Ada orang gitu. Dia pengen, Pak, saya pengen nulis novel, tapi saya belum ketemu idenya. Bapak bisa nggak nuliskan? Itu bukan ghostwriter, udah ya sama aja saya yang nulis gitu. Kalau full ghostwriter itu idenya sudah ada, tapi kita mulai dari nol naskahnya, ya, mulai dari nol naskahnya nggak ada, gitu. Keseluruhannya kita yang kerjakan, risetnya segala macam gitu ya. Si idenya dari si author, dia kontrak kita untuk menuliskan. Makanya nanti ada ghostwriter itu relevan untuk buku apa, gitu ya. Ini kita bicara buku aja ya, nggak tulisan yang lain ya, buku aja dong. Nah, ada development ghostwriter. Jadi dia mulai dari draft naskah. Nanti saya tunjukkan satu contoh. Saya mulai bukan dari nol, tapi dari angka gitu ya. Udah 50%. Nah, itu saya mulai dari situ. Itu developmental. Ya. Rekan-rekan jangan rancukan dengan editor ya nanti. Memang ada developmental editor. Makanya nanti posisi-posisi ini seperti shifting gitu ya. Kadang-kadang saya jadi writer, kadang-kadang editor gitu, bisa shifting gitu ya. Nah, ada co-writer di collaborative writing ya. Bersepakat menulis bersama-sama. Posisi ghostwriter boleh disebut co-writer. Ini saya nggak konsisten huruf miringnya ya. Karena kan mohon maaf, materinya baru dibuat tadi. Ya, posisi ghostwriter boleh disebut co-writer. Namanya dapat disebutkan in collaborative with. Ini muncul dia namanya co-writer itu. Ya, karena ada orang yang bilang gini, ghostwriter bisa aja muncul namanya. Ya, itu co-writer. Tadi bersama Bambang Trim. Nah, ada co-authoring, bersepakat mengembangkan naskah secara bersama-sama, bukan menulis nih, mengembangkan, mulai dari nol, mulai dari itu co-authoring. Jadi karena kan, kalau posisi penulis profesional nih ya geser-geser aja gitu, bergantung nanti kerjaannya kayak apa gitu. Oke, ini saya cerita kerjaan saya shifting-shifting ya. Ini kerjaan pertama saya sebagai orang yang menuliskan buku orang lain. Itu 62 bulan mengabdi di RSCM, bukunya Dr. Hidayat Harjo Prawito, almarhum. Beliau begitu bukunya jadi meninggal karena operasi jantungnya gagal gitu ya. Jadi beliau operasi jantung tapi gagal. Nah, saya bertemu beliau intens gitu ya. Eh, dan ini namanya memoir. Hanya menceritakan bagaimana beliau melakukan perubahan ya, reformasi di RSCM. Pada saat itu RSCM luar biasa ya, termasuk korupsinya tinggi, segala macam, inefisiensi. Nah, beliau melakukan perubahan. Dia dokter tentara, awalnya dari dari Bandung, kemudian pindah ke RSCM tugasnya. Terakhir itu pangkatnya Brigjen ya, Anumerta. Nah, ini saya betul-betul mulai dari nol. Gagasannya udah ada kan? Gagasannya itu cerita dia 62 bulan di RSCM, cuman harus disusun kan struktur gitu ya. Ya, jadi pekerjaan saya ini pre-writing-nya wawancara, mengandalkan wawancara. Mana buku nggak ada pada saat itu ya. Dan drafting, bikin naskah. Nama saya muncul di copyright sebagai editor. Bukunya masih ada tinggal satu saya. Ya, nama saya muncul sebagai editor. Nah ini, waktu itu kan saya nggak punya orientasi ya, apa ghostwriter, co-writer, co-author. Ini tahun-tahun sekitar 2000-an rekan-rekan. Nah, jadi kalau dihitung saya baru di dunia penerbitan itu sekitar 5 tahun, 6 tahun lah. Ya. Belum terlalu banyak paham. Tapi saya paham untuk menuliskannya sebagai memoir. Nah, cuman tidak tahu posisi saya. Maka pada saat di copyright, saya muncul sebagai editor. Padahal menulis, bukan menulis. Ya, Pak Hidayat sama sekali nggak menulis. Dia hanya menyediakan diri sebagai author, orang yang punya gagasan. Lalu saya tahun 2015 menulis Hijrah. Ini Pak HM Rusli, beliau tokoh masyarakat Kaltim, owner dari grup Mesra ya. Mesra itu singkatan dari akronim dari Masjid Raya. Jadi pada saat itu beliau membangun hotel yang dinamakan Hotel Mesra. Saya lupa saya sejarahnya, tapi Mesra itu kepanjangan dari Masjid Raya ya. Nah, Pak Rusli itu bagus. Dia sudah punya draft. Nah, jadi draft itu disimpan gitu ya. Dia dia nyicil karena dia orang penulis juga kan, anggota DPR juga.
orang partai juga di pada saat itu PKB kan. Ya udah nulis gitu ya. Dan nulis tapi masih draft. Nah, saya lebih mudah di sini. Maka pekerjaan saya itu mulai dari revising dan editing. Revising. Nah, yang saya tambahkan tuh bab pertama tentang cerita Sangkulirang ya, tempat kelahiran beliau. Itu saya tambahkan mulai dari ini. Jadi awalnya di situ. Kemudian ada kelemahan buku ini. Buku ini terlalu banyak menceritakan dirinya, tapi tidak banyak menceritakan orang-orang sekitar dia, yaitu kakak-kakak dan adiknya. Nah, maka saya melakukan develop, menambahkan cerita kakaknya, satu persatu adiknya, ceritakan gitu ya. Yang tadinya nggak muncul di awal draft. Berarti posisi saya revising dan editing. Kalau dilihat lagi posisi saya sebenarnya co-author. Udah co-author. Nah, di situ nama saya muncul sebagai penulis pendamping dan editor sekaligus. Muncul dua-duanya. Co-author dan editor. Kalau di sini muncul sebagai editor yang RSCM. Nah, lanjut ke bukunya Pak Nanda Widya, ya, founder dari Medland, Metropolitan Land, ya, pemilik di mall. Kalau Bapak Ibu ke Bekasi, Bekasi Barat, masuk keluar Bekasi Barat langsung ketemu mall kan, Mall Metropolitan. Ada dua tuh mallnya besar. Nah, itu pendirinya beliau, Nanda Widya. Ini beda. Saya diminta menulis sejarah hidupnya, tapi juga berbasis wawancara dengan kolega dan karyawannya. Jadi mencari banyak orang tuh, ya, termasuk mantan Menteri Perdagangan, ya, Pak Enggar itu. Nah, saya mau cari beliau. Jadi saya mau mulai ini dari pre-writing dan drafting. Nama saya muncul di cover langsung sebagai penulisnya, gitu. Jadi autornya juga, ya. Walaupun sebenarnya gagasan awal muncul dari karyawannya kan gitu. Tapi yang membentuknya menjadi buku saya itu terkait dengan posisi kita ya. Shiftingnya kita beda-beda gitu. Shifting itu maksudnya geser jadi editor, geser jadi penulis, geser jadi apa? Jadi co-author, geser jadi co-writer. Apakah boleh disebut semua ini ghostwriting? Nah, kalau kita kembalikan ke pengertian ghostwriting klasik tadi, nama saya nggak muncul, ada di dua ini kan, tapi namanya muncul nanti di copyright itu dengan editor. Nah, tapi kalau yang punya Pak Nanda, nama saya bukan ghostwriter karena muncul muncul betul. Nah, kasus saya yang terakhir Pak Nanda ini mungkin sama dengan Mbak Albertin Enda. Kalau Mbak AE itu nggak pernah namanya nggak muncul, dia penulisnya, dia punya bargaining position, dan orang pun tersenang kalau penulisnya disebut aja dia. Misalnya Ciputra, nggak perlu validasi Ciputra bahwa dia penulis. Ciputra udah tervalidasi bahwa dia adalah pengusaha. Udah, yang nulis ceritanya siapa? Albertin Endah. Udah, gitu. Nah, itu eh, beberapa pemosisian ya, positioning dari seorang ghostwriter. Kan, kan. Nah, kalau mau tahu banyak, ini iklan dulu ya. Kalau mau tahu banyak tentang bagaimana menulis kisah hidup, saya punya kelas nanti tanggal Rabu ya. Itu memang saya akan bahas 4 model kisah hidup ya. Memoir, autobiografi, biografi, sama prosopografi. Ya. Prospeknya kalau jadi penulis buku kisah hidup kayak apa nih? Kalau jadi ghostwriter bagaimana? Kalau jadi co-writer bagaimana kan? Dan bagaimana cara taktis kita menulis buku kisah hidup serta menerbitkan buku kisah hidup. Ya. Ini rekan-rekan kalau tertarik nanti bisa bergabung. Kelasnya memang berbayar tapi bayarnya murah ya. Seharga pertama berapa liter tuh. Jadi ini salah satu domain kerjanya ghostwriter ya. Nanti saya bahas sedikit domain kerjanya itu. Ini area pekerjaannya. Jadi kalau ghostwriter ngerjain buku kisah hidup itu sangat lazim. Memang seringnya begitu, ya, sangat lazim. Kalau buku korporat lazim. Ya, buku korporat itu apa sih? Buku sejarah korporat. Kalau mau ulang tahun, buku praktik manajemennya korporat. Nah, kami baru kemarin mengerjakan untuk PT PLN Nusantara Power Service NPS gitu ya. Itu lazim. Masalah gini, lazim itu Pak Bambang, nama Pak Bambang nggak usah muncul ya. Oke, nggak ada masalah.
Ayo, nggak, Pak Mamang, editor juga nggak usah muncul. Nggak masalah, saya nggak perlu validasi. Tapi kan kontrak kontrak itu validasi. Kalau orang misalnya, Pak Mamang udah pernah ngerjain buku apa? Ini ada kontraknya? Ada. Nah, itu validasi kedua kontrak gitu ya. Makanya kalau nggak ada kontrak ya repot kita. Nggak ada validasi sama. Maksudnya validasi itu portofolio. Jadi ini lazim, ya. Sangat lazim tuh buku kisah hidup di Ghostwriter. Buku bisnis sangat lazim. Yang tadi saya bilang, misalnya orang punya pemikiran bisnis nih, tapi dia nggak bisa nulis, pengusaha nih, kontrak, ghostwriter, sering. Buku pengembangan diri, trainer, motivator nggak bisa nulis, pengen jadi penulis, sulit gitu ya. Oh ya udah dia minta ghostwriter aja. Atau dia minta dua, berdua, co-writer, co-author gitu ya. Itu sangat lazim ya, buku pengembangan diri, motivasi. Nah, kemarin saya mengerjakan buku Lead to Grow, misalnya. Itu ada Dr. Stefanus sama siapa satu lagi penulisnya. Nah, saya nggak muncul, tapi mereka minta, Pak Mam muncul dong. Nah, muncul sebagai editor, nggak ada masalah gitu. Itu ghostwriter ya. Buku ilmiah cukup lazim. Saya bilang cukup lazim di mana batasannya? Di buku ilmiah populer. Misalnya konversi nih. Karena kan diminta konversi skripsi, tesis, disertasi. Tapi ghostwriter, nggak ada masalah gitu. Jadi buku ilmiah populer, ya. Jadi monografi, nggak ada masalah. Yang masalah apa, Pak Bambang? Masalah kalau buku itu memang mau diajukan untuk kelulusan atau kenaikan pangkat. Nggak boleh. Nggak etis gitu loh. Melanggar etika akademik. Kecuali rekan-rekan mau terima. Kan ini pilihan nama orang ya. Gitu ya. Nanti saya bahas juga. Bahas opsi ya. Kita mau nggak melakukan pekerjaan kurang bersih. Ya. Kalau saya sebut pekerjaan kotor ya. Kurang bersih gitu ya. Meluluskan orang tapi mengerjakan skripsi, tesis, disertasi gitu. Nah, saya punya etis, punya etik. Pak Bambang bisa bantu bantu disertasi tesis saya, bisa sebagai editor. Jadi naskahnya udah jadi, rekan-rekan. Bukan saya ngerjain dari awal, dari nol sampai ini, nggak etis gitu. Lagian siapa yang mau percaya sama saya ngerjain disertasi, uang saya belum doktor gitu kan. Tapi saya mengedit disertasi pernah gitu ya. Mengedit tesis juga pernah. Sebagai editor oke. Makanya saya bilang cukup lazim. Novel kurang lazim, tapi ada gitu loh. Maksudnya gini loh, waktu itu ada orang ya, bisa nggak Anda jadi ghostwriter novel saya? Idenya dari saya. Nah itu kekurang lajiman. Tapi kalau dia bilang, Bapak mau bikin kan Bang, saya novel, tapi Bapak mau ghostwriter, namanya nama saya. Nah, itu lain lagi. Itu kekurang ajaran gitu. Karena karya kreatif ini punya kita gitu loh. Voice-nya voice kita kan sulit gitu novel ini. Tapi bukan nggak berarti kalau dia punya gagasan, kayak si Mas Brilian tadi, saya punya gagasan nih, nenek saya ini menarik untuk diceritakan. Mas Wisnu bantu dong. Jadi dua, bukan ghostwriter. Atau ghostwriter yang in collaboration with, jadinya gitu ya. Makanya saya sebutnya kurang lajim, bukan bukan nggak ada gitu, kurang lajim novel itu. Tapi kalau sebagai co-writer, jadi lajim dia. Sebagai editor, Pak Bambang mau nggak ngedit? Sekarang saya lagi ngedit novel ya, novel sejarah. Penulisnya intens tuh. Tiap minggu nanya kabar kan. Sangat lazim kalau jadi editor. Ya. Bahkan saya menjadi develop. Nah, misalnya nih, dia kemarin tidak menceritakan satu tokoh. Saya bilang, kalau flashback, sebaiknya ceritakan tokoh ini. Karena tokoh ini nanti muncul kan di akhir cerita. Dia dikira mati tapi hidup. Ceritakan sejarahnya. Nah, masuk dia gitu. Jadi saya develop. Tapi bukan saya yang nulis. Saya hanya menyarankan Anda ceritakan dia. Baru nanti saya edit gitu. Ya, mulai dari saya ngedit itu kalau di fiksi kan kita ngedit tuh ke voice, itunya harus terjaga ya, voice penulisnya, gaya penulisan. Kalau di dalam sastra nyebutnya stile ya, stilistika ilmunya. Kemudian saya menjaga alur supaya nggak membosankan dan logika alur. Saya juga menjaga latar gitu. Jadi banyak tuh editor fiksi itu memang lumayan. Jadi ilmunya sendiri Bapak Ibu. Nanti kalau kita mau bikin pelatihan editor fiksi bisa tuh. Nah, selama ini kan saya penyuntingan naskah itu masih non fiksi. Pak Bang bisa nggak digabung fiksi dengan nggak bisa repot. Editor fiksi beda dengan editor non fiksi. Ya bisa, tapi harus 3 hari. Satu hari
eh, penyuntingan umum, baru 2 harinya pemisahan fokus penyuntingan non fiksi dan penyuntingan fiksi. Nah, itu rekan-rekan ya. Jadi di sini ada lazim dan nah, artinya apa? Ghostwriter tuh biasa kerjain di buku kisah hidup, paling lazim. Buku bisnis, buku buku bisnis, buku pengembangan diri, motivasi termasuk pemikiran ya. Dia punya konsep. Buku korporat lazim. Buku ilmiah setengah lazim gitu ya. Novel kurang lazim. Nah, kalau si co-writer lazim 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 lazim. Kalau editor lazim 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 sangat lazim. Posisi aman itu editor. Kalau kita diminta bantuan kolaboratif ya, posisi aman tuh editor atau co-writer. Nah, yang tadi di sini nggak ada co-author saya bahas ya. Co-author itu ke gagasan. Kalau co-writer teknik penulisannya aja. Gitu. Itu ya rekan-rekan. Nah, apa sih di balik ghostwriter tuh yang penting? Tadi kan udah saya bilang akad ya. Di akad itu ada apa sih? Kompensasi. Ya, kompensasi itu macam-macam ya rekan-rekan. Ada honor. Honor nih. Jadi honor dibayar nih. Ada per proyek, per halaman, per jam. Kalau teman-teman mau nanya, nanti kita bahas di buku kisah hidup. Berapa sih layaknya kita dibayar gitu? Kalau per jam, nah ini juga saya lakukan. Gini loh, contohnya saya memperkirakan buku ini selesai 6 bulan. Oke? Nah kemudian saya ingin saya dibayar dedikasi, full dedikasi ya untuk buku itu. Saya dibayar 25 juta per bulan. Ya udah 25 juta kali 6, gitu cara saya ngitung. Saya pengen dibayar 20 juta per bulan. Ya 20 juta kali 6, 120 juta. Oke, nanti nego kan? Nego geser-geser dikit gitu. Itu kalau patokan saya. Kalau saya anggap ini harus full dedication. Artinya full dedication itu saya betul-betul nulis untuk buku ini. Tapi supaya ini saya aman gitu ya, penghasilan saya aman, saya minta per bulan. Itu bukan saya minta ya, saya hitungannya per bulan. Dia nggak tahu saya ngitung per bulan. Pokoknya 120 juta, 6 bulan, selesai. Timelinenya 6 bulan. Oke Pak Bambang, setuju. Bisa kurang nggak? Oke, nah dia ngurangin misalnya 100 juta. Ya udah, 100 juta bagi 6. Aman kan saya? Tapi kan saya nggak full akan nulis terus setiap hari kan, nggak. Nah, ada kegiatan-kegiatan lain, saya masih bisa kerjakan. Full dedication itu benar-benar strict pada disiplin waktu gitu. Itu kalau pakai per jam, per waktu ya, per waktu. Kita anggap digaji aja. Kalau pakai per halaman beda lagi kan. Misalnya kalau saya biasa menetapkan itu per halaman bisa 150 sampai 250 ribu per halaman. Ya kalikan aja 100 gitu. Kalau 100 halaman, kalau 200 halaman ya kalikan 200. Ada juga per proyek. Nah, per proyek hampir mirip yang tadi gitu. Satu buku pokoknya 50 juta, satu buku 100 juta. Nah, yang agak jarang gitu ya, karena kasus Indonesia berbagi royalti. Kalau kita taruh di penerbit mayor nggak laku gitu. Kecuali bukunya ya tadi buka buku ini buku kisah hidup ya ceritanya. Bukunya buku bisnis laku nih. Ya, misalnya saya jadi ghostwriternya Pak Tung Desem. Wah, menarik tuh berbagi royalti. Nah, di kompensasi ini akan diatur DP dan non DP ya. Kalau saya selalu pakai DP. Atau bayarannya per termin nggak apa-apa. 1 bulan, 2 bulan. Nah, yang penting saya punya modal gitu. Dan selalu saya tidak memasukkan biaya eh, buku apa naskah ini ke dalam akomodasi dan transportasi itu di luar. Jadi kalau saya harus mengerjakan di luar kota, maka itu duluan. Ya, kayak saya mengerjakan sekarang autobiografinya itu domisili autornya ada di Samarinda, ya dia harus ngongkosin saya ke Samarinda. Kebetulan mereka punya hotel, ya udah saya tinggal di situ sambil nulis gitu ya. Kompensasinya seperti itu. Nah, hak cipta ini kita bicarakan. Ada kelajiman memang hak ciptanya yang punya ngasih duit hak ciptanya. Maka tadi saya nggak perlu mengangkangi hak cipta itu apa haknya saya. Tapi ada juga yang kalau berbagi royalti menjadi milik bersama hak ciptanya, ya. Tapi ada juga hak ciptanya milik autor, cuma kita dikasih hak moral bagian dari hak cipta. Hak moral itu hak disebut sebagai penulis. Nah, tadi ada hak moral. Pak Bambang, hak cipta ekonomi, hak ekonominya di saya ya, tapi hak moralnya Pak Bambang dapat nih
disebut namanya gitu. Ini yang menjadi kesepakatan kerja kita, ya. Nah, kredit juga sama, nyebut nama tadi ya. Pak, Pak Bambang nggak disebutkan ya. Itu harus di awal kita ini ya. Saya disebutkan atau tidak? Nanti dia. Pak Bambang disebutkan, tapi di halaman ucapan terima kasih. Oke, nggak masalah. Pak Bambang disebutkan sebagai penulis kedua atau ketiga. Oke. Itu tadi Pak Bambang disebut sebagai editor. Oke. Nama saya ada, gitu. Ya. Nah, itu cukup kuat untuk validasi bahwa kita terlibat dalam pekerjaan itu. Nanti kalau teman-teman mau disertifikasi sebagai ghostwriter misalnya, ada nggak sertifikasi ghostwriter nanti ya? Ya, rekan-rekan kan harus menunjukkan portofolio kalau mau disertifikasi dengan cara portofolio, hanya wawancara. Yaitu 3 buku yang sudah pernah di ghostwritingin. Buktinya mana? Ini nih, di cover buku ada nama saya. Di halaman copyright ada nama saya. Atau tadi, saya punya perjanjiannya, PKS-nya. Tunjukkan. Udah, dapat. Nah, beberapa pekerjaan di pemerintah ataupun di BUMN itu meminta itu, meminta bukti. Nggak cukup kadang-kadang kita menyerahkan sertifikasi gitu, tapi dia minta bukti. Anda punya kontrak nggak katanya? Dia mau, saya tahu sih, bukan nggak bukti, mau nyari-nyari perbandingan. Sebenarnya harga kita berapa sih gitu, gitu. Ya. Nah, itu kesepakatan kerja tadi udah saya sebutkan. Oke, proses kerjanya bergantung tadi ya, tapi umumnya kita proses kerja pertama itu taklimat, briefing. Temu dulu nih, dia maunya apa kan gitu ya. Dia pengen seperti apa, kemudian nanti bagaimana. Biasa selalu di taklimat tuh udah bicara soal harga gitu. Di taklimat udah bicara tentang bagaimana termin pembayaran, DP. Nah, di taklimat udah bicara soal hal yang boleh dan hal yang tidak gitu ya. Nah, baru yang paling awal itu biasanya saya menghimpun sumber, baik sumber tertulis maupun wawancara. Wawancara ini yang lama nih rekan-rekan. Kalau apalagi narasumbernya banyak di buku korporat tuh sering tuh. Tapi kalau nggak ada ya udah, kita mau cepat dia, ya jangan ada wawancara, sulit. Gitu. Baru outline, outline harus disetujui dulu. Ini outline yang saya buat ya, pakai matriks saya. Setuju nggak? Nanti tengah jalan mau berubah nggak ada masalah. Tapi ini setujui dulu karena kami akan nulis berbasis ini. Setuju. Baru masuk drafting, draft naskah. Setelah selesai, review dan sunting bersama-sama. Review, mana nih yang akan, dan terakhir final. Nah, proses kerja ini selalu saya patok 6 bulan, paling cepat 3 bulan. Bergantung apa? Bergantung bahannya ada apa enggak. Sekarang kalau kita nulis perusahaan 50 tahun, tiba-tiba nggak ada dokumentasinya, itu repot gitu ya. Fotonya nggak ada, cerita orang yang mau diwawancari udah meninggal semua, repot gitu. Nah, nggak apa akan tidak repot kalau semua bahan sudah tersedia. Itu yang sulit pada penulisan buku-buku sejarah itu, sumber primernya itu nggak ada gitu ya, karena kan. Oke, tadi 3 bulan, 6 bulan. Bagaimana Pak Bang kalau jadi sementahun gitu, bukan sementara lagi, sementahun. Ya itu resiko. Yang seperti yang saya terima sekarang, resiko. Mandek tuh duitnya. Tek, lihat dia pembayaran kedua, pembayaran ketiga, empat belum gitu, misalnya gitu. Ya kita kejar terus gitu. Ya. Karena kalau udah orangnya sibuk nggak bisa nih. Tapi 6 bulan tuh waktu yang ideal lah gitu ya. Ideal dengan harga sekian gitu. Tapi kalau suruh ngerjain 50 juta 6 bulan, wah repot di cash flow-nya kita rekan-rekan terlalu kecil gitu. Ya, dia harus apa 6 bulan tuh paling paling perkiraan saya harus di atas 100 ya, untuk kita kerjakan gitu ya. Oke, nah ini batas etisnya. Jadi di batas etis ini perhatikan perjanjiannya. Ada non-disclose agreement ya, perjanjian kerahasiaan. Pertama ada orang minta kita merahasiakan apa yang kita kerjakan. Oke. Ada merahasiakan Anda bekerja dengan saya gitu. Ada banyak macam gitu, gitu ya. Jadi eh, mohon maaf kita nggak boleh terlalu euforia ya. Saya bekerja di Facebook ditaruh, di Instagram ditaruh. Nah saya berani ketika sudah publish misalnya. Itu ya publish nggak ada masalah gitu. Saya muncul gitu ya. Atau memang nggak ada perjanjian seperti ini gitu. Nah yang paling banyak itu memang perjanjian kan kerahasiaan data gitu. Nggak boleh disebar.
ya. Atau saya ngomong bukan di medsos ya, saya ngomong sama teman saya, saya lagi ngerjain ini loh. Pak Bambang bisa nggak minta datanya? Oh iya boleh, nggak boleh gitu kan. NDA ini harus diperhatikan betul. Kemudian hak cipta tadi, hak ciptanya di siapa? Kalau saya ditanya, saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bernafsu hak ciptanya di saya gitu. Wong saya kerja sama dia udah dibayar gitu, udah aja gitu. Mau dia berbagi hak cipta, mau tadi kredit nama juga sama. Ini kan beda-beda ya. Ada orang yang masih perlu validasi, makanya bagi saya validasi udah bukan nggak penting, tapi itu bergantung aja sama kliennya. Mau dia sebutin saya syukur, nggak apa-apa. Yang penting ada akadnya. Di akad itu saya ada kontraknya gitu, ya. Revisi, mau ada yang berkali-kali revisi. Nah itu juga harus diatur gitu. Ini mau berapa kali revisinya? Apalagi kalau melibatkan banyak orang. Di buku korporat sering tuh. Saya beberapa kejadian rapat sampai 10 orang, 5 orang, masing-masing orang memberikan ya. Dan seleranya beda-beda. Gambarnya harusnya gitu. Fontnya jangan begini. Kan itu sampai font ya. Sampai ini harus kita atur di awal. Saya belajar banyak dari kasus-kasus ini ya. Lingkup pekerjaan. Nah, kita sebatas apa nih? Sampai apa nih? Sampai ada yang minta penerbitan saja, ada yang minta sampai cetak. Bahkan ada yang minta sampai penerbit mayor. Bisa nggak Pak Bambang penerbit mayor? Bisa. Dengan ketentuan seperti ini saya bilang. Penerbit mayor selalu oh, oke Pak Bambang kami terbitkan. 3.000 kita cetak, 2.000 Anda yang beli. Nah gitu. Nah, itu penity publishing sebenarnya, ya model penerbitan berbayar gitu. Itu batas etis ya. Nah, sekarang terakhir nih, kalau mau jadi ghostwriter, kompetensinya apa? Saya bilang memang, mohon maaf ya, memang bukan penulis kemarin sore, nggak bisa gitu. Atau para pemula yang baru mencemplungkan langsung jadi, wah saya ghostwriter, saya bisa mendampingi Anda menulis, nggak bisa kan? Ini kan kelasnya coach sebenarnya. Penulis-penulis ini udah jadi coach, kadang-kadang jadi mentor, jadi tutor gitu ya. Dia punya banyak pengetahuan. Salah satunya pengetahuan tentang proses penerbitan. Saya kurang tahu ya, isu yang terlalu menarik di penerbitan di Indonesia itu memang ISBN gitu loh. Jadi kalau ketemu orang, beberapa penulis atau klien saya, dia yang tanyakannya, Pak ISBN nggak? Gitu kan. Jadi kalau si ghostwriter nggak punya pengetahuan tentang ISBN, contoh nih, contoh kecil, ya dia si kliennya nggak puas kan. Atau dia memberikan informasi yang salah gitu, keliru gitu ya. Nah itu satu proses penerbitannya sebenarnya mulai dari bagaimana sih penerbitan ini dilakukan. Ya ada opsi Bapak bisa, Ibu bisa nerbitin sendiri, ya Bapak biayai sendiri, Bapak Ibu bisa menerbitkan lewat kami lewat jasa gitu, penerbitan berbayar. Bapak Ibu bisa nerbitkan lewat mayor dengan syarat begitu. Jadi dijelasin. Maka ghostwriter ini dia konsultan. Kalau dia ditanya tentang penerbitan nggak tahu, ya anatomi buku nggak tahu gitu, ya dia bukan bagaimana caranya, memulainya dari mana gitu. Ya dia bukan bukan ghostwriter gitu ya. Ya, kedua nilai tambah nih. Kalau si penulisnya, mohon maaf, klien kita itu bertanya tentang pencetakan. Kan selalu dipisah tuh. Saya selalu menanyakan, menegaskan, ini penerbitan, naskahnya saja, oke, atau dengan cetak coba, layout, desain, atau sampai cetak. Beberapa klien tidak mau ambil pusing. Pak Bambang semuanya all in. Berarti ada proses penulisan, proses penyuntingan, proses pendesainan, pencetakan. Cetaknya berapa ya Pak Bambang? Nah, berapa Pak Bambang harganya cetak? Hitung dulu. Bapak mau variasi gimana Bapak Ibu? Variasi 50, 100, 200, sampai 1000. Kasih opsi. Maka kita harus punya jejaring teman percetakan yang bisa ngitung cepat. Jangan kita minta hitungan seminggu kemudian baru dia kasih. Susah itu, makanya beberapa percetakan saya tinggalkan karena gitu. Responnya lambat gitu. Atau kadang-kadang jadinya nggak sesuai dengan ini. Nah, saya punya jejaring percetakan untuk cepat. Tolong dong, hitungkan ini. Gitu. Dikasih variasi gitu. Nah, kita akan ditanya tentang ukuran, kita akan ditanya tentang
jilid. Bagaimana kalau hardcover, Pak Bambang? Bagaimana kalau soft cover gitu kan? Bagaimana kalau pakai jaket? Artinya nilai tambah cetakan itu. Nah, baru kita harus punya keterampilan menyunting. Jadi kalau rekan-rekan mau mau ikut pelatihan penyuntingan sebagai penulis itu nilai tambah. Ada namanya copy editing, ada namanya developmental editing. Ini jarang ya saya memberikan pelatihan developmental editing dan structural editing, ya. Jadi bagaimana sih kita menyunting? Misalnya tadi ya, draftnya udah jadi nih, maka kita mau nulis ulang. Salah satunya adalah melakukan structural writing, structural editing gitu ya, penyuntingan struktural. Ini juga keterampilan yang wajib dimiliki oleh ghostwriter, gitu. Nah, yang nomor 4 pengetahuan dan pemahaman tentang hak cipta. Ya tadi kita kita jangan berdebat tentang hak cipta. Kalau kita tahu hak cipta itu dibagi dua, ada hak ekonomi, ada hak moral. Nah, hak ekonominya kita sudah dibayar dengan honor. Hak moralnya kita dua nih. Dia mau nyebutin kita di dalam itu hak moral. Tapi dia nggak mau nyebutin kita, berarti hak moralnya diambil gitu. Nah, yang muncul saya Pak Bambang, mohon maaf ya Pak Bambang, yang muncul, oh ya nggak apa-apa gitu kan, orang udah dibayar gitu ya. Nah, oke, kemudian pengetahuan dan pemahaman tentang jenis ya tadi buku. Karena kan di buku kisah hidup itu ada memoir, autobiografi, biografi, tiga-tiganya beda. Begitu kita ghostwriter, oh, bisa bikin buku kisah hidup, yang mana nih kisah hidupnya? Oh, saya kira sama aja. Nah, beda gitu ya. Nah, kalau ghostwriter pasti udah paham. Mana yang pakai sudut pandang orang pertama, itu memoir sama autobiografi. Mana yang pakai sudut pandang orang ketiga? Ya pasti biografi. Mungkin saja biografi itu orangnya udah nggak ada. Kita tuliskan. Permintaan keluarga nih. Tolong dong Pak Bambang tuliskan biografi ayah saya. Ya berarti sudut pandang orang ketiga. Kalau pakai sudut pandang orang pertama agak sulit. Mungkin dijadi novel bisa gitu ya. Nah, jadi ada kisah hidup yang dijadikan novel. Based on true story. Nah, tidak betul-betul kisah hidup orang itu. Begitulah rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di balik kerja seorang ghostwriter ini memang banyak hal-hal ya yang harus kita pelajari. Nah, tapi ini profesi yang profesional. Makanya kalau kita mau menuju ke sana, ya tinggal kita memperbanyak perbekalan aja, ya, bukan dari pengetahuan yang seadanya gitu. Nggak bisa jadi ghostwriter. Ya, kalau si kliennya kita nggak orientasi mutu, pokoknya jadi gitu ya. Mungkin kita nggak apa-apa gitu ya. Apalagi yang dia mengatakan harga teman, Pak Mang, harga teman ya udah seapa adanya aja gitu. Nah, kita merasa senang jadi ghostwriternya dia karena mampu mewujudkan bukunya dia. Nah, begitu rekan-rekan. Jadi saya kira obsesi kita udah komplit ya, apa yang saya sampaikan walaupun ringkas gitu ya. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan sebagai bentuk diskusi. Silakan, Mbak Jihan. Ya, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat atau gunakan fitur raise hand. Ini ada satu pertanyaan Pak di kolom chat dari Bapak Abdul Hakim El Hamidi. Izin bertanya Pak Bambang, dalam perjanjian para pihak antara ghostwriter dan klien, apakah ghostwriter disebut sebagai ghostwriter atau sebagai penulis pendamping atau penulis saja? Terima kasih. Ya, bisa disebut penulis saja karena sebutan ghostwriter kan sebutan slang ya, sebutan idiom dalam dunia penerbitan gitu ya. Penulis bayangan itu idiom gitu. Jadi ketika kita perjanjian itu pihak pertama mungkin klien kita ya sebagai author bisa ya, penulis utama atau pemilik gagasan dan pihak kedua penulis. Nah, boleh saja udah ditambahkan ya eh, penulis pendamping gitu dengan posisi sebagai penulis pendamping gitu. Nah, penulis bayangan itu idiom gitu jadi nggak usah sebutkan saya sebagai penulis. Cuma nanti di komponen perjanjian seperti apa? Komponen perjanjian seperti hak cipta gitu ya, itu harus jelas deh kompensasi itu udah jelas menunjukkan nanti dia posisinya bayangan atau bukan gitu ya. Penulis bayangan atau bukan gitu. Nah, itu akan tergambar dari isi klausul pasal-pasalnya gitu. Ya.
Misalnya ya, eh, nama yang dikreditkan nama yang dikreditkan dalam buku, baik di cover buku ataupun di halaman hak cipta itu adalah nama pihak pertama. Berarti itu udah posisi kita ada penulis bayangan, ya. Udah terkesan. Jadi nggak usah di dalam perjanjiannya disebut pihak kedua adalah penulis bayangan, penulis saja atau ya penulis saja cukup saya kira ya. Selanjutnya dari Muhammad Rais Arifin. Assalamualaikum Pak Bambang, salam kenal Pak. Saya Muhammad Rais Arifin, dosen di Universitas Sabta Mandiri Balangan, Kalimantan Selatan. Izin bertanya Pak, nanti rekamannya bisa kita akses di mana ya Pak? Di YouTube, YouTube-nya Penprint, Pak Muhammad Rais nanti bisa diakses di YouTube Penprint ya. Hmm. Selanjutnya dari Nini Rahma, ada dua pertanyaan nih Pak. Yang pertama, menurut Pak Bambang, apakah menjadi ghostwriter adalah kurang kerjaan atau justru sebuah profesi yang membutuhkan kemampuan tinggi? Yang kedua, dari 5 kompetensi yang tertera, mana yang paling sulit dikuasai oleh seorang penulis pemula agar bisa naik kelas menjadi ghostwriter? Iya, jadi kalau kaitannya dengan judul obsesi kita kurang kerjaan menjadi ghostwriter itu hanya penarik saja ya. Sebenarnya justru menjadi antitesis menjadi ghostwriter nggak bisa dicoba-coba gitu, disambi-sambi, dicoba-coba. Dia profesional. Makanya tadi ada dua kan, ada yang full ghostwriting itu dia betul-betul dedikasi waktunya sepenuhnya untuk penulisan gitu. Ya, ada juga yang modelnya dia ya bersama-sama nulisnya dan sebagainya. Jadi ini memang pekerjaan yang membutuhkan profesionalitas terutama dalam konteks penulisan dan penerbitan. Dia lebih banyak di industri penulisan, tapi sebagian ada di industri penerbitan. Beda ya. Kalau industri penulisan itu kliennya itu bukan penerbit, bukan orang buku atau tapi kliennya orang-orang dari industri yang berbeda, misalnya perbankan gitu ya. Dulu saya menulis untuk Takaful, asuransi syariah, itu betul-betul jadi penulis, jadi bukan ghostwriter. Malah mereka tidak muncul sebagai apa? Saya muncul sebagai penulis di asuransi, lebih judulnya lebih indah dengan syariah, asuransi Takaful. Nah itu artinya kalau kaitan kompetensi, Pak Bambang tamatan mana? Sastra Indonesia. Kok ngerjain Takaful, asuransi? Nah, ada satu kompetensi yang tadi sudah kita singgung adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan isi, yaitu pengetahuan yang di luar latar belakang pendidikan kita, tapi kita bisa cepat belajar gitu. Ya, jadi beberapa kasus itu memang mengherankan ketika orang percaya sama saya untuk mengerjakan sesuatu yang di luar latar belakang keilmuan saya. Ya, saya menjadi editor monografinya Pak Firdaus Alamsah itu tentang supply chain, ya, dengan manajemen supply chain. Ya memang akhirnya turut belajar itu keuntungannya jadi writer itu penulis pendamping itu jadi kita turut belajar dengan ilmu lain. Nah pertanyaan kedua dari 5 kompetensi tadi semuanya sulit sebenarnya nggak ada yang paling sulit saya nggak nyusun gradasi. Artinya sulit pun relatif ya maksudnya bisa kita cepat pelajari dengan akses yang ada sekarang. Dan itu apa kalau mau ya memang kalau mau serius jadi ghostwriter itu bisa kita pelajari dengan cepat pengetahuan penerbitan, pencetakan, kemudian penyuntingan, ya itu termasuk yang agak kompleks sebenarnya penyuntingan. Karena ada 3 kan, penyuntingan naskah, penyuntingan pengembangan, penyuntingan struktural. Nah, itu 3 hal yang berbeda dan kompleks. Kemudian terakhir tadi masalah hak cipta, ya pengetahuan tentang hak cipta. Kadang-kadang orang nanya juga pengetahuan tentang pemasaran Pak Bang bisa nggak pemasarkannya bagaimana bisa kasih ide nggak? Itu udah terlalu melebar menurut saya kadang-kadang gitu ya. Kalau kita juga mengurusin masalah marketingnya gitu, ya. Peluncurannya segala macam jadi IO juga gitu. Nah, itu yang kami lakukan juga dulu ya beberapa buku sampai pada peluncuran termasuk Takaful ini. Peluncurannya juga kita yang urus gitu ya. Itu kira-kira jawaban saya. Ya. Ada satu hal lagi ya terkait dengan
apa posisi ghostwriter ini tadi saya cerita ya beberapa pekerjaan gitu yang memang bisa diberikan kepada kita ya, ya tadi eh, pengetahuan dan pemosisian itu kadang-kadang apa ya perlu kita fleksibel maksud saya gitu ya fleksibel bisa 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 bergeser-geser gitu ya. Nah, kadang-kadang juga tidak sesuai nih dengan perjanjian misalnya melorotnya waktu gitu ya. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Yang paling mengerikan tuh kalau melorotnya pembayaran gitu. Dari yang direncanakan 3 bulan melorot ke 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, wah udah itu harus diantisipasi dari awal. Makanya kalau ada klien kita yang tidak memberlakukan DP, itu kita harus tahu ujungnya. Ini kalau nggak ada DP, pembayaran setelah buku jadi paling lambat kapan dan sanksinya apa kan gitu ya. Jangan kita yang dikenai sanksi terus. Kadang-kadang kan gitu ya, kita lewat deadline kenain sanksi, tapi dia sendiri nggak bayar, nggak dikenai sanksi. Nah itu juga harus diperhatikan dalam konteks nanti perjanjian antara klien dengan apa dengan ghostwriter termasuk lingkup kerja. Saya pernah cerita juga. Pekerjaan saya itu sebenarnya mendampingi menulis gitu ya. Nah, buku tentang hukum tentang eutanasia. Tapi lama-lama kok skup saya jadi melebar menjadi saya hanya dikasih sumber, disuruh ini, suruh buatkan gitu. Nah, ini beda nih ya. Kalau bersama-sama nulis oke gitu ya. Atau saya editor gitu. Draftnya udah, ini draftnya belum ada dari nol. Wah, lama-lama saya bilang, wah ini nggak bener nih. Maka saya putus di tengah jalan gitu ya. Walaupun saya kurang tahu ya, nggak ingat gitu, apa terima DP atau enggak gitu. Yang pasti kalau kalau saya ada satu kasus buku, saya terima, tapi saya kembalikan. Karena di luar lingkup kerjaan yang awalnya diceritakan gitu. Jadi melebar gitu. Lebarnya tadi, oh saya cuma dipasok suruh baca web gitu kan, kasih link internet, nah disuruh nulis dari awal gitu. Bukan apa-apa kapasitas itu artinya saya bisa belajar eutanasia gitu ya hukum tentang itu secara cepat tapi saya juga punya etis gitu ya punya etis ini kan saya nggak punya kepakaran di situ gitu ya. Nah itu harus diukur juga oleh si ghostwriter gitu. Nah, misalnya gini ghostwriter Anda diminta yang tadi ya kode etiknya ya Anda diminta menuliskan sesuatu memutarkan fakta mutar balikkan fakta. Ya kembali ke ghostwriter-nya, tapi kalau menurut saya dia bukan ghostwriter kalau nerima itu. Oke, ini tokoh nih mau kita buat autobiografinya. Tokoh ini tokoh dari dunia hitam. Nah, terus dia nggak mau menceritakan dunia hitamnya, dia ceritakan yang baik-baiknya aja. Itu opsinya dia, nggak apa-apa. Kita menuliskan kan, silakan kita tuliskan. Tapi kalau dia dunia hitam, terus pengen dijadikan baik, diputar balik faktanya, ya, nah itu kembali lagi ke kita. Mau nggak kita muter balikkan fakta? Jadi ini sering ditanyakan, Pak Mamang kalau saya terima ini, oh kalau dia nggak mau menceritakan sisi kelamnya dia nggak ada masalah. Dia mau baik-baiknya aja, kita nuliskan baik-baik. Tapi kalau kita disuruh menukar sisi kelam jadi sisi baik, berubah gitu ya, padahal dia bukan orang itu, ya misalnya ini kasus-kasus di ranah politik ya, untuk membranding seseorang maka dibuat di kosmetik gitu ya, orang itu diperhalus gitu. Nah, itu kembali ke kita gitu ya. Oke, kedua, saya diminta menjadi ghostwriter untuk buku yang melanggar norma gitu. Nggak sesuai dengan adat istiadat kita. Kembali lagi opsinya di saya. Mau nggak saya nuliskan? Misalnya buku itu mengandung sisi vulgar gitu. Suruh nih, Pak Bang, tolong dong diekspos ini. Nah, gitu kan? Bisa. Ya balik lagi ke kita, mau nerima atau enggak gitu. Itu sisi etisnya gitu. Jadi nggak kemudian memfitnah seseorang. Buku ini akan kita gunakan untuk menghantam seseorang. Kampanye gelap ya, apa kampanye hitam. Mau terima apa enggak gitu. Ya kalau saya mau terima, ya saya kerjakan. Tapi kan itu etisnya begitu. Kita nggak mengerjakan sesuatu yang eh, membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain gitu. Itu yang menjadi ukuran di dalam dunia ghostwriter gitu. Sempurna itu satu
datang gitu kan, diundang gitu, eh, untuk menjajaki buku kisah hidup seorang gubernur di provinsi yang paling sering kena KPK kan. Nggak jadi kontraknya sama saya. Awalnya ada penghubungnya kan, bikinkan puisi. Jadi puisi itu harus saya bikinkan sekian puluh dan atas nama beliau puisi itu. Ya, sempat saya bikinkan beberapa puisi gitu. Beliau kemudian kontra kontra untuk penerbit. Karena saya diutus penerbit ya, bukan saya sendiri pribadi. Kontrak penerbitannya itu sekitar 3 miliar gitu, autobiografinya. Waduh, saya dari APBD kan gitu ya. Wah, ngeri-ngeri sedap nih. Nggak jadi, saya nggak mau. Karena beresiko. APBD nanti saya keciduk bener gitu kan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dananya dari mana? Dana pribadi atau dana, ya, kalau dana pemerintah, nah itu agak agak berhati-hati gitu. Dengan konteks untuk pribadi gitu ya. Nah, saya juga pernah kepala BPKP menuliskan itu sebagai hadiah ya. Nah, itu kan dana dana pemerintah, tapi memang mereka punya konsep menyajikan apa, eh, histori lah, praktik manajemen selama dipimpin oleh beliau, maka kita buatkan ya, menjaga akuntabilitas publik pada satu judulnya. Jadi beberapa karyawannya juga, bukan karyawan ya, pegawai di BPKP menulis gitu kan. Nah, itu aman kalau itu. Karena saya juga menulis untuk KPK kan, aman gitu ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang harus rekan-rekan lihat ya, terkait dengan batas etis dalam penyuntingan. Tapi kalau yang tadi, Pak, kalau bikinkan ini untuk supaya naik pangkat, ya itu bukan ghostwriter, yang saya bilang itu calo. Oke, ada lagi? Ada Pak. Dari Mega Anindiawati, maaf Pak Bambang, saya baru masuk, mungkin tadi sudah dijelaskan. Apa profesi apa profesi ghostwriter legal? Bagaimana cara mencari kliennya? Terima kasih. Ya, kalau sebutan ghostwriter, sebutan idiom, slang ya. Tapi kalau posisi profesinya kita sebut aja penulis. Dan tadi dia bisa menjadi bayangan, dia bisa menjadi pendamping, ya. Itu legal dan terjadi di dunia. Kalau kemarin ke sejarahnya tadi saya bilang sejarah dari zaman kerajaan juga ada gitu, ya. Nah, sampai sekarang pun presiden memerlukan ghostwriter. Saya kurang tahu ghostwriternya Pak Prabowo siapa gitu. Kalau Pak SBY kan Dinopati Jalal gitu ya. Kalau Pak Soeharto itu Yusril yang membuatkan teks pidato, membuatkan Pak Jokowi saya nggak tahu siapa ininya ghostwriternya gitu. Nah itu kalau sebutannya ungkapan, tapi kalau pekerjaannya legal karena dia kalau yang tadi ada hubungan atasan bawahan, dia menjadi tusinya dia, tugas dan fungsinya dia seperti yang diemban oleh staf humas dan corporate secretary atau corporate communication. Tapi kalau pekerjaannya profesional, dia hubungannya seimbang antara author dengan writer. Ghostwriter ini writer gitu ya. Ini author yang punya gagasan. Dia pakai akad, pakai perjanjian, ya. Selalu pakai perjanjian. Kalau nggak ada yang pakai omongan, itu ya tidak profesional akhirnya nanti namanya, ya. Nah, itu legal. Yang nggak legal itu yang tadi saya bilang, yang ilegal kalau dia melakukan melanggar batas etis. Pak, buatkan ini, saya mau naik pangkat, tolong dong buatkan skripsi, tesis, disertasi saya. Ya itu bukan ghostwriter, itu calo, joki, penulis joki, dan itu sempat dibahas di Kompas. Sebutannya keren kadang-kadang, konsultan skripsi. Tapi dia buatkan gitu kan. Nah, itu batas etisnya dari konteks ini. Jadi kalau ditanya legal, legal. Legalnya yang tadi, skop kerjaannya membantu penulisan buku kisah hidup, membantu penulisan buku korporat, membantu penulisan buku bisnis, membantu penulisan buku pengembangan diri, membantu penulisan buku buku pengembangan diri ya tadi. Novel itu jarang. Ya ada tapi jarang gitu ya. Kurang lazim gitu. Nah, termasuk buku ilmiah populer. Kalau konversi boleh nggak Pak? Skripsi jadi buku. Kalau hubungan apa? Bukan untuk
syarat kelulusan, bukan untuk kenaikan pangkat, itu legal. Ya wajar, orang nggak bisa konversi skripsi tesis jadi buku, kita memberikan bantuan. Nah, itu posisi kita udah mendevelop atau melakukan struktural writing dan kadang-kadang menjadi struktural editing gitu. Itu ya. Jadi kalau nyari kliennya gimana? Ya kita tadi saya bilang, begitu kita sudah punya portofolio sebagai penulis, penulis apa nih Pak Bambang? Penulis yang dikurasi, bukan self publishing ya gitu ya. Maksudnya kurasi itu gimana Pak Bambang? Yang tembus penerbit mayor atau menang lomba. Tembus Kompas, tembus Tempo, tembus Media Indonesia, itu portfolio. Rekam jejak yang paling nyata itu bagi seorang writer profesional adalah tembus kurasi. Jadi tembus penilaian, bukan nerbitkan sendiri. Kalau nerbitkan sendiri kan bukan bukan ya kita punya duit kita terbitkan sendiri nggak begitu. Nah itu setelah kita punya itu, maka kita deklarasi nih. Saya ini bisa membantu penulisan. Jadi saya bisa menulis pribadi, saya juga bisa menulis sebagai jasa. Membantu orang lain menulis. Nah, deklarasi lah. Kita bisa jadi ghostwriter, bisa jadi co-writer, bisa jadi co-author. Bagus lagi kalau kita menjadi tutor, trainer, pelatihan, penulisan. Ya, bagus lagi. Mereka nggak semua orang bisa begitu ya. Maksud saya, kadang-kadang ada orang yang jadi trainer tapi public speakingnya kurang baik gitu. Dia memang harus berlatih lagi gitu. Atau dia jadi trainer penulisan tapi yang dia sampaikan ya kulit-kulitnya aja nggak ada dagingnya misalnya begitu ya. Nah berarti pendalaman. Nah kalau sudah punya portofolio rekam jejak karya, rekam jejak apa mendampingi orang menulis, maka kita bisa deklarasi. Pakai apa? Media sosial. Yang paling penting situs web sebenarnya. Situs web harus punya tuh. Nah sekarang ada dua lagi nih. Mau bekerja mandiri sendirian dengan nama sendiri atau ya seperti Mbak Albertin Endah misalnya dia sendiri tuh atau punya punya perusahaan perusahaan khusus jasa penerbitan dua hal yang berbeda kan. Nah, kalau saran saya sih karena Pak Bambang ya kalau memang itu diseriusi sebagai bisnis kita harus punya badan hukum CP PT. Oh bisa itu aja ya jangan jangan bikin Pak gimana kalau saya bikin koperasi jangan gimana Pak kalau pakai yayasan nah itu kan yayasan lebih ke sosial ya. Kalau bisnis pun bisa, tapi dia lebih ke sosial gitu. Nah, sehingga saran saya CP. Kenapa Pak harus CP dengan PT? Karena beberapa perjanjian ghostwriting itu B2B, business to business banyaknya. Jarang business to person, ya. Kalau business to person, nanti posisi saya memang konsultan gitu ya. Paling kita kalau potong pajak, PPh gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau yang ini ada PPN-nya gitu ya, buku itu. Jadi bagaimana cara untuk bisa mendapatkan klien? Pertama, portofolio. Kedua, punya akses di media sosial atau punya akses di situs web. Ketiga, punya perusahaan. Gitu. Kalau mau serius, Pak, saya mau main tunggal aja, ya nggak apa-apa sih. Tapi nanti hubungan dengan perusahaannya ya business to person gitu. Ya, oke. Iya, Ada lagi? ada lagi Pak. Dari Tika, Pak, mohon gambaran bagi ghostwriter saat ada pesanan menuliskan biografi. Unsur apa saja untuk menghitung honor? Misalnya durasi pengerjaan atau ada yang lainnya. Ya, ringkas untuk Mbak Tika. Nanti kita bahas di buku kisah hidup ya. Di Lokakarya buku kisah hidup. Kalau untuk unsur apa saja yang kalau variabel honor itu sebenarnya lebih kepada effort ya usaha kita karena tentu yang paling mahal itu adalah waktu gitu. Yang bisa di samping teknik kita menulis gitu ya teknik kita menulis itu variabelnya ya kemampuan menulis plus waktu variabelnya. Nah semakin panjang waktunya semakin besar harusnya effort yang kita berikan gitu. Makanya kalau tadi ditanya berapa lama sih Pak, Pak Mang makin makin lebih sangat cepat nulis buku autobiografi, ya bisa 3 bulan saya bilang.
Ada yang minta sebulan ya bergantung kalau bahannya udah ada. Nah, effort yang jadi ada ada pola menyusunnya gini. Ada orang yang berlama-lama itu standar, tapi begitu diminta cepat dia ada add-ons, biaya tambahan, ya. Tapi kalau saya senang, ya memang saya senangnya cepat selesai daripada berlama-lama gitu, karena berlama-lama itu menghabiskan energi dan waktu waktu kita itu variabel untuk menghitungnya, sehingga ada ada beberapa pendekatan tadi. Mau nggak kita variabelnya itu per halaman? Nah, cara ngitungnya gampang. Per halaman itu kan kalau kita nulis tanpa distraksi kita bisa menghasilkan 3 sampai 7 halaman per jam. Kita mau dedikasi ngerjain buku dia sehari berapa jam? 8 jam. Ya udah 8 jam kali 3 atau kali 7. Sekian halaman nih dapat. Kalau mungkin nggak kita ngerjain itu tiap hari gitu. Tuh kan gitu ya. Sampai memenuhi unsur 100 halaman atau 200 halaman. Nah, singkat cerita kita bisa menghitung, oh kalau 300 halaman saya dibayar per halamannya 100.000, worth it nggak kan gitu kan anak-anak sekarang bilang worth it lah. Oh worth it 30 juta. Oh nggak worth it berarti lebih dari itu gitu ya misalnya. Ya, itu perhitungan-perhitungannya gitu. Nah worth it itu kan kalau kita memang udah ngukur diri kita oke nih. Nah, model kayak saya nggak ada masalah mau tulisan kayak apapun worth it itu adalah sekian ratus ribu per halaman. Pak, gimana kalau saya 20.000 per halaman? Waduh, kasihan gitu penulis. Kayak mau bilang penulis itu nggak kaya-kaya ya karena kita mengukur diri kita rendah. Atau klien kita udah terbiasa menganggap nulis itu mudah. Jadi harus dibayar murah. Nah itu yang nggak boleh ya. Jadi variabelnya itu per halaman. Ada nggak variabel lain Pak Mamang? Per proyek. Ya tadi ngerjain proyek ini misalnya 100 juta, hanya 3 bulan, oke nggak? Oh, 30 juta per bulan, oke nih gitu ya. Tapi si klien kita minta untuk bisa nggak Pak Mang 70 juta? Nah, ya tinggal ngitung-ngitung gitu aja gitu ya untuk honornya. Nanti lebih detailnya saya tunjukkan tabel ya di Lokakarya gitu. Nah, durasi pengerjaan tadi ya tadi. Saya Pak selalu pakai hitungan gitu ya. Manusia, penulis bukan manusia. Itu kalau menulis tanpa distraksi, dia bisa 3 sampai 7 halaman per jam. Dengan catatan sumbernya udah ada. Nulisnya aja ya teknik. Nah, makanya itu bisa kita hitung-hitung. Nah, bergantung kita mau kerja sampai jam 7 sampai ke 7 malam gitu. Itu waktu nyusun biografi Agim, autobiografi Agim tuh saya kerja jam 7 berhenti jam 7 malam. Hampir 70 halaman. Makanya saya nggak terlalu apa ya berbangga hati orang apa membanggakan nulis cepat gitu. Sekian. Saya berhasil, tapi mimisan, keluar darah. Karena saking panas kan otak itu. Jadi yang wajar-wajar aja. Jadi kalau hitungan normal 3 halaman per jam, ya udah kita kalikan kita mau kerja 5 jam, 3 kali 5 gitu. 15 halaman per hari. Terus kita jeda nih sehari enggak, sehari nulis. Udah tinggal ngitung-hitungnya aja ya. Dan normalan itu tadi kelajiman tadi. Sampai kemudian kita bisa nulis 200 halaman bisa enggak 3 bulan gitu dengan pembagian tadi. Karena kan kita ada kerja lain, wawancara, eh, mengolah data, dan sebagainya. Syukur kalau punya tim, bisa dibagi-bagi. Kalau nggak punya tim, sendirian. Gitu. Nah, kira-kira itu variabel atau unsur untuk menghitung honor ya. Selalu kaitkan dengan kita dapat apa nih, cukup nggak gitu ya. Yang kita inginkan gitu cukup nggak dengan buku ini kita misalnya berinvestasi gitu ya, investasi emas gitu. Oh, pokoknya saya satu biografi itu harga 10 gram emas, nah, bisa gitu kan. Itu harus jadi perhitungan karena eh, jangan sampai kita menjalani profesi ini tapi kita nggak menikmati gitu. Hanya menikmati ketemu orangnya aja. Ya betul, ketemu orang itu menikmati. Saya dulu seneng gitu ya. Ketemu orang, diajak ke kafe, makan, dibayarin. Tapi saya kata ke sini-sini, lah habis waktu saya cuma untuk ngobrol gitu. Kecuali ada jejaring. Jadi saya menguatkan jejaring, saya dapat bisnis lain dari dia. Nah itu beda ya effortnya gitu. Saya pernah tinggal di Bontang itu bolak-balik loh. Dan itu mereka yang bayarin ya. Bontang, Bandung, 2 bulan rekan-rekan. Tapi habis lah di situ. Waktu kita habis di situ.
Nah, supaya nggak habis waktu dari situ, saya menyelipkan dengan kegiatan lain. Kadang-kadang, eh, bisa nggak ya saya ngisi pelatihan di sini? Saya gitu pikiran saya waktu itu. Nah, bisa, wah ya udah kalau gitu saya ngerjain ngerjain juga pekerjaan lain sambil men-split waktu saya ya untuk wawancara untuk ini saya ngerjain lagi. Gitu. Bayangkan karena jarak waktu itu sangat apa harus kita pertimbangkan kalau di luar daerah itu perjalanan aja udah seharian gitu belum belum ininya kan kerjanya gitu ya. Nah itu makanya akomodasi transportasi selalu di luar hitungan saya untuk nulis buku gitu. Selalu di luar gitu. Ya. Baik, ada lagi? Sudah pukul berapa sekarang? Ntar lagi ya, masih ada waktu. Eh, dari Pak Abdul Hakim L. Hamidi, sepertinya harus ada buku tentang ghostwriter berikut contoh perjanjiannya, Pak. Semoga suatu Ya, saat Print bisa menerbitkan buku khusus ini. ya. Saya baru akan menerbitkan ebook ya, nanti free. Itu tentang opsi penerbitan. Oh, banyak di thread itu di nanya, gimana sih saya nembus penerbit mayor? Nah, saya ini penerbit indie, ya. Bagaimana saya atau saya publisher? Nah, saya supaya nggak apa ya, nggak rancu pemikiran kita. Penerbit mayor itu penerbit besar yang punya imprint bahkan lini usaha lebih dari satu. Gramedia, Agromedia, Erlangga, yang kalau dengan jari kaki sama jari tangan tuh kayaknya nggak nyampe penerbit mayor itu. Jadi bukan penerbit mayor itu penerbit yang sudah berbadan hukum biasa gitu, nggak bisa. Kebanyakan di Indonesia UMKM, usaha menengah gitu. Oke, yang kedua ada penerbit indie. Kemarin ada udah Ipan Lanin ada podcastnya saya lihat tamunya itu penerbit indie. Betul itu pengertian indie itu dia independen dari dominasi hegemoni penerbit mayor. Penerbit mayor bikin buku ini trennya. Dia nggak ngikutin tren. Dia bikin tren sendiri. Berani ya dengan modal yang kecil. Itu contoh penerbit seperti Komunitas Bambu, Margin Kiri, ya. Di Jogja banyak tuh. Indie. Independen itu independen dari hegemoni dan kemarin saya lihat podcastnya benar, independen dari pemegang saham. Pemegang sahamnya pengen nerbitin ini, dia enggak, dia diberi kebebasan. Itu penerbit indie. Berarti penerbit indie diminta sama mereka nulis dan dibayar royalti. Beda lagi yang orang bilang indie tapi bayar. Itu bukan indie. Itu namanya penity publisher. Anda bayar, kami terbitkan. Saya juga di Penprint ada penity publishernya. Banyak yang ingin kerjasama sama kami, ya memang harus disubsidi. Saya bilang, kami nggak punya modal untuk menerbitkan, ya seperti penerbit tradisional. Ada lagi self publisher yang dirancukan lagi dengan penerbit indie. Saya ini penerbit indie. Terus saya tanya penerbitnya punya Anda bukan? Bukan. Ya bukan berarti. Oh, atau dia nyebut gini, saya publisher, penerbitnya punya Anda bukan? Bukan. Ya, penerbit saya publish itu penerbitnya punya Anda gitu ya, punya si penulis. Maka udah udah Abdul Hakim saya akan buat nanti ebook mudah-mudahan bisa selesai lah Juli ini ya. Ebook tentang itu. Jadi untuk klarifikasi gitu ya. Walaupun ada orang yang bilang, ya udah kan itu istilah aja Pak, ngapain sibuk-sibuk. Ya saya memang orang yang terlalu sibuk dengan istilah gitu ya, kalau salah gitu. Termasuk tentang ISBN kan masih banyak yang rancu dengan ISBN ini. Nah maka kalau, oh apa mau nggak bikinin buku, ya insya Allah saya bikinkan eh, tentang ghostwriter ini. Dan tadi ya, posisi-posisi yang mirip dengan ghostwriter, yaitu co-writer, co-author gitu ya. Itu perlu klarifikasi supaya kita waktu masuk ini nggak bingung memosisikan diri. Walaupun bisa jadi beririsan. Kayak saya ya, setengah editor, setengah, nah ini kayak avatar. Setengah editor, setengah writer. Setengah ghostwriter, setengah penulis pendamping. Geser-geser kan. Nah yang tadi saya bilang, shifting-shifting itu biasa di dalam dunia penerbitan, apalagi bagi orang awam, penerbitan ini betul-betul nggak ngerti mereka rimbanya itu kayak apa. Makanya kalau orang awam itu, ini contoh nih, saya lagi apa sidang tesis, lewatlah Pak Didi kan, Pak Didi rektor Paramadina kan, saya di Paramadina. Ada Mas Putut kan, pembimbing saya, kemudian ada dua dosen penguji.
Wah ini Pak Bambang, apa ini Mas Bambang lagi tesis, Pak. Oh iya, tesisnya apa? Penerbitan. Apa pertanyaan Pak Didi pertama? Tolong pastikan bagaimana caranya ISBN cepat keluar kan? Karena memang isu ISBN ini wah sudah luar biasa gitu ya. Jadi eh, kemarin saya hadir di FKP ISBN di Perpusnas, Forum Komunikasi Publik. Saya cuman nggak ngomong kan, pengen ngomong tapi ya udahlah banyak orang yang ngomong gitu ya. Itu ya klarifikasi ISBN gitu. Kayak ini kalau kenapa sih ISBN saya ditolak dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang pengen juga nulis gitu ya, nulis dalam satu buku. Dan pengennya saya memang digratiskan dalam bentuk buku elektronik biar untuk edukasi edukasi masyarakat. Nah, kita mendudukkan yang tadi istilah sesuai dengan tempatnya. Saya juga ada istilah yang ringan kita sebut dummy ya, Dumi. Dumi itu sebenarnya beda dengan yang kita maksud. Kalau Dumi dalam penerbitan percetakan itu buku dicetak dengan cover yang asli, tapi isinya kosong. Untuk mengetahui tebalnya berapa, beratnya berapa, ukurannya berapa. Bahkan dipakai untuk di pameran-pameran ditaruh dulu karena bukunya belum jadi, mau ditawarkan copyrightnya, maka dibuat dummy dulu, dummy. Nah, dummy yang kita kira itu adalah dummy yang sudah di layout. Itu bukan dummy namanya, cetak coba, Galevro. Nah, itu istilah-istilahnya itu ya. Nah, tapi karena sudah terlalu sering orang dengan istilah yang keliru, ya udah diterima gitu. Nah, tapi untuk ini jangan sampai keliru di ghostwriter sama tadi kalau ada udah juga di bukan di ghostwriter ya di konteks istilah apa yang penerbit tadi opsi penerbitan itu juga saya pengen menjernihkan gitu supaya orang tidak salah apalagi kita yang mau masuk ke profesional gitu. Jadi jangan sampai salah ngasih tahu klien kita padahal nggak bener gitu. Ya. Jadi kalau kita jadi trainer rekan-rekan atau kita jadi konsultan case yang berat, kasus yang berat itu adalah ditanya. Ditanya, kita nggak tahu jawabnya. Atau ditanya, kita memberikan jawaban yang salah. Jadi kalau saya ada, apa ya, eh, sering mengisi pelatihan, kadang-kadang ada yang eh, mengisi sesi saya biarkan, ya teman-teman saya, staf saya untuk latihan gitu. Isi ya. Nah, begitu dia ditanya, ternyata jawaban dia salah gitu. Itu saya deg-degan gitu. Tapi saya masuk aja, gitu. Meluruskan gitu, tanpa menyalahkan dia, tapi meluruskan yang dimaksud tadi artinya begini. Gitu. Yang ngerinya kan gitu ya di dalam dunia ini banyak orang yang ya salah satu matinya kepakaran itu ya yang bukan pakar ngomong gitu, seolah-olah benar gitu. Nah, sama publik diterima sebagai kebenaran mutlak, padahal keliru gitu. Kasus-kasus seperti itu. Nah, tidak melebar kemana-mana, tapi tadi eh, permintaan dari udah Abdul Hakim sebenarnya kalau di luar banyak ya literatur tentang ini, tapi mungkin di Indonesia kurang gitu. Nah, makanya lebih baik saya terbitkan dalam bentuk elektronik dan bisa diakses. Begitu rekan-rekan, tampaknya sudah selesai ya, sudah semua ya. Iya, Pak. Ya, Mungkin sebelum ke sesi dokumentasi, apakah Bapak ada yang mau disampaikan terakhir? saya kira cukup Mbak Jihan. Ya, Baik. jadi eh, intinya kita obsesi obrolan senggang literasi ini sudah membahas satu yang profesi serius sebenarnya di dalam dunia penerbitan penulisan. Prospeknya juga bagus ya, karena pengarang tidak pernah mati. Ada sih yang lupa saya sampaikan. Satu hal yang tentang AI. Pak Bambang kan udah ada AI. Kita ngapain lagi jadi ghostwriter? AI nggak bisa jadi menggantikan ghostwriter. Ya, AI nggak punya emosional. Ya, kalau misalnya ada klien kita, pakai AI. Banyak klien tuh nggak mau pakai AI karena tahu bahwa itu tidak orisinal dan tidak ada otoritas dia di situ. Maka nggak usah takut jika ada AI menggantikan peran ghostwriter. Penerjemah digantikan oleh AI. Sebenarnya nggak usah takut karena eh, dia beda dengan hasil yang nanti kita buat untuk klien kita. Itu saja, Mbak Jian. Terima kasih rekan-rekan sudah ikut dalam kegiatan ini. Sampai bertemu dalam Obsesi 5 yang nanti topiknya juga akan kami sebarluaskan ya.
Baik, kita akhiri sesi obsesi 4 hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Uh, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.